Shalom teman-teman, saya akan membahas karya ilmiah saya tentang pengaruh wisata kebun stroberi bagi perekonomian masyarakat. Di bab 1, yang pertama itu adalah latar belakang. Pertanian dan pariwisata merupakan dua sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Wisata kebun stroberi sebagai bagian dari agrowisata telah berkembang pesat dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Contohnya di Basam, Lembang, dan Bandung. Kebun stroberi dimanfaatkan sebagai objek wisata dengan petik sendiri yang dikunjungi oleh pariwisata dari berbagai daerah. Melihat fenomena ini, perlu dilakukan penelitian yang bertujuan pengaruh kebun stroberi terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi agrowisata kebun stroberi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, serta perubahan sosial ekonomi yang terjadi. Secara tidak langsung, hal ini mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Kegiatan ini memberikan peluang usaha tambahan seperti kuliner, penginapan, dan pengolahan produk stroberi lainnya. Pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Fenomena ini menarik untuk dibahas lebih dalam, khususnya bagaimana keberadaan kebun stroberi yang mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar, baik dari sisi pendapatan, lapangan pekerjaan, maupun perkembangan usaha kecil dan menengah. Kehadiran kebun stroberi memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Warga dapat membuka usaha kebun petik sendiri dan jasa pemandu wisatawan dan penjualan olahan stroberi lainnya seperti selai, jus, dan dodol. Dari penelitian saya ini, saya mendapatkan rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana keberadaan kebun stroberi mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Yang kedua, bagaimana pengaruh kebun stroberi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Yang ketiga ialah tujuan dari penelitian ini untuk 1. Mendeskripsikan peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang tercipta dari keberadaan kebun stroberi ini. Yang kedua, mendeskripsikan kontribusi kebun stroberi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Yang keempat adalah manfaat penelitian ini untuk 1. Bagi masyarakat, memberikan informasi tentang peluang ekonomi dari budidaya dan wisata kebun stroberi. Yang kedua, bagi pemerintah, menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan pengembangan pertanian dan pariwisata. Yang ketiga, bagi peneliti lain, sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pertanian terhadap perekonomian lokal. Dan bab 2, kerangka teoritis. A. Pengertian kebun stroberi. Kebun stroberi adalah lahan atau area yang secara khusus digunakan untuk membudidayakan tanaman stroberi. Di kebun ini, tanaman stroberi ditanam, dirawat, dan dipanen untuk diambil buahnya yang berwarna merah dan memiliki rasa yang manis hingga sedikit asam. Kebun stroberi bisa dikelola secara tradisional dan modern, dan seringkali juga dijadikan sebagai tempat wisata agrowisata, di mana pengunjung bisa memetik stroberi langsung dari tanaman. Kebun stroberi biasanya berada di daerah-daerah tinggi atau berudara sejuk karena tanaman stroberi
tumbuh optimal dalam iklim sejuk dan tidak terlalu panas. Buah stroberi memiliki biji-biji kecil pada bagian luar buah stroberi dan disebut achin, dan masing-masing buah yang mengandung biji buahnya. Fungsi biji tersebut reproduksi. Setiap achin mengandung satu biji yang berfungsi tumbuh menjadi tanaman stroberi. Penyebaran tanaman di alam. Ketika buah stroberi jatuh ke tanah atau dimakan hewan yang dikeluarkan kembali bersama bijinya, biji-biji ini bisa tersebar ke tempat-tempat yang baru dan menjadi tanaman baru. Yaitu adalah kondisi kebun stroberi di Indonesia. Kondisi kebun stroberi di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang beragam, dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, dan pendekatan budidaya yang diterapkan oleh para petani. Stroberi umumnya tumbuh optimal pada ketinggian 1000 sampai 500 mdpl dan suhu 17 sampai 20 derajat Celcius, kelembapan 80 sampai 90%. Daerah seperti Lembang, Cidiwe, dan Brastagi merupakan sentra utama budidaya stroberi karena kondisi alamnya yang mendukung. Namun, perubahan iklim dan cuaca ekstrim telah mempengaruhi produksi stroberi di beberapa daerah. Agrowisata stroberi menjadi daya tarik, terdiri dari berbagai daerah. Kebun stroberi di Cidiwe, Lembang menawarkan pengalaman memetik stroberi langsung dari kebun dengan harga bersekitar 35.000 sampai 70.000 per kilogram. Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan varietas stroberi unggul yang bersedia dan biaya investasi yang tinggi untuk membangun fasilitas modern. Selain itu, kurangnya fasilitas umum di lokasi agrowisata seperti toilet dan musola juga menjadi perhatian bagi pengembangan wisata stroberi. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana keberadaan kebun stroberi sebagai wisata memberikan pengaruh kondisi ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Fenomena ini yang terjadi di lapangan, termasuk perubahan mata pencarian, peningkatan pendapatan, dan pengalaman masyarakat terdampak aktivitas wisata kebun stroberi. Yang kedua, data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Basam, Kecamatan Borjahe, Kabupaten Karo. Wisata kebun stroberi di Desa Basam. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kawasan wisata kebun stroberi yang cukup berkembang di Indonesia dan memiliki keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pariwisata. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah 1. Wawancara. Penelitian ini dengan mewawancarai para petani stroberi yang melakukan kegiatan pariwisata. Yang kedua, observasi. Penelitian mengamati langsung ke tempat perkebunan stroberi, cara menjual dan merawat tanaman stroberi. Yang ketiga, dokumentasi. Penelitian ini juga mengumpulkan dokumentasi seperti foto, video tentang kegiatan berkebun di lahan stroberi. Yang keempat adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Desa Basam, Kabupaten Karo. Kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada
Mei 2025. Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Cara membudidayakan tanaman stroberi. Persiapan lahan. Budidaya tanaman stroberi memerlukan persiapan lahan di daerah dengan ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl dan tanah ber-pH 5,5 sampai 6,5 pH tanah dan suhu 17 sampai 20 derajat Celcius. Persiapan tanah dimulai dengan pembajakan dan pembersihan gulma. Setelah itu, lahan diberi pupuk kandang yang telah matang dan dicampur dengan tanah. Bedengan yang dibuat dengan lebar setinggi 1 meter dan tinggi 30 cm dan panjang sesuai dengan lahan. 2. Pemilihan dan penanaman bibit. Bibit stroberi yang baik dari anakan stolon, tanaman induk yang sehat dan produktif. Bibit harus terbebas dari hama dan penyakit, serta memiliki akar yang kuat. Penanaman dilakukan pada pagi dan sore hari untuk menghindari stres tanaman akibat sinar matahari. Jarak tanaman yang ideal adalah 30 kali 40 cm. Bibit ditanam sedalam akar, lalu tanah ditekan ringan agar bibit kokoh berdiri. 3. Pemeliharaan tanaman stroberi. Pemeliharaan tanaman stroberi meliputi penyiraman, pemupukan, dan pemeliharaan serta menjauhkan dari hama penyakit. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari. Pemupukan susulan diberikan dengan pupuk NPK setiap 2 minggu sekali. Pengendalian hama dan pupuk dilakukan secara mekanis atau mengambil hama secara manual, biologis atau menggunakan musuh alami atau kimiawi dengan pestisida ramah lingkungan jika terpaksa. 4. Pemanen dan pasca panen. Stroberi dapat dipanen setelah 2-3 bulan setelah ditanam tergantung varietas dan kondisi lingkungan. Buah yang siap dipanen seperti berwarna merah, cerah, dan matang merata. Setelah dipanen, buah stroberi harus segera disortir dan dikemas. Buah yang rusak dan busuk dipisah. Penyiraman dilakukan di tempat yang sejuk. 5. Tempat dan solusi dalam membudidayakan stroberi. Selama budidaya stroberi, beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh serangan hama seperti kutu daun dan perubahan cuaca yang ekstrim. Untuk mengatasi hal itu harus diperlukan rotasi tanaman, penggunaan mulsa parasit. 2. Cara melestarikan tanaman stroberi. A. Budidaya secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik untuk mengurangi pH dengan cara alami seperti penggunaan kimia yang berlebihan. 2. Pengendalian hama terpadu dengan cara alami mengurangi musuh alami hama. 3. Rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah dan menghindari akumulasi penyakit. B. Perbanyakan vegetatif mulai perbanyakan stolon atau anakan dari tanaman induk. Dengan cara ini, tanaman yang dihasilkan akan memiliki sifat yang sama dengan induknya.
C. Perlindungan habitat tanaman stroberi. Stroberi tumbuh optimal dataran tinggi dengan suhu sejuk. Pelestarian habitat adalah menjadi bagian penting. 1. Menghindari alih fungsi lahan pertanian ke permukiman. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan menanam tanaman penyangga dan pohon perlindung. 3. Tumbuhan stroberi sebagai objek wisata. Tanaman stroberi sebagai objek wisata petik sendiri merupakan ide yang sangat menarik dan memiliki potensi ekonomi, edukasi, dan pariwisata yang besar. Konsep ini telah diterapkan di berbagai daerah yang terbukti menarik minat wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Wisata diizinkan masuk ke kebun stroberi setelah melihat buah yang matang dan tidak merusak tanaman stroberi. Cocok untuk wisata keluarga dan edukasi anak-anak tentang pertanian organik, memberikan edukasi tentang cara menanam, memetik, dan memberikan nutrisi yang cukup. Kepada wisatawan, berbeda dari wisatawan biasa, sumber ekoproduk olahan, selai, jus atau dodol, dan oleh-oleh khas. Kebun stroberi tertata rapi, menarik untuk fotografi dan media sosial, menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi. Toko oleh-oleh yang disediakan seperti restoran dan toilet. B. Pembahasan. Tanaman stroberi sebagai objek wisata petik sendiri merupakan bentuk agrowisata yang memberikan manfaat edukasi dan hiburan. Potensi ini sangat besar jika dikelola dengan baik, terutama di daerah dataran tinggi yang cocok untuk membudidayakan stroberi. Namun, diperlakukan kesiapan dari sisi infrastruktur, manajemen, dan pelatihan petani untuk menjaga keberlanjutan usaha ini. Bab 5 yaitu simpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapat, agrowisata kebun stroberi memiliki potensi besar sebagai wisata pertanian yang menarik. Keunikan stroberi, pengalaman petik sendiri, dan kuliner pendekatan stroberi menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Pengolahan yang baik, pendekatan berkelanjutan, serta kerjasama dengan pihak terdiri akan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan oleh sektor ini juga dapat dilakukan dan dialihkan tantangan dalam pengelolaan dan pemasaran. Pengembangan dapat meningkat daya tarik dan popularitas agrowisata kebun stroberi. B. Saran. 1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang cara membudidayakan tanaman stroberi, sehingga dapat menghasilkan tanaman stroberi petik sendiri memiliki keindahan dan kualitas yang bagus. Yang kedua, perlu keterlibatan masyarakat dalam pengolahan kebun stroberi. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penentuan, sampai tahap evakuasi. Hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih.